Selepas dari perjalanan Pulau Tabuhan, kita kembali ke penginapan. Dan Kak Casey merasa kurang enak badan, bisa jadi karena perjalanan hari ini terlalu banyak menguras energi. Ya, kita dari panas-panasan sampai basah-basahan. Semuanya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari dan kami pun telah dijemput oleh tim trip ke Kawah Ijen. Belum sempat lepas penat seharian, kami pun bersiap untuk melanjutkan petualangan di tengah malam. Dengan kondisi setengah mengantuk, melintas malam, kami pun melesat menuju ke kaki Ijen. Bagi teman-teman backpacker yang pengen tahu berapa budget yang kita habiskan untuk open trip ke Kawah Ijen, nggak mahal-mahal, cuma Rp300.000 per pax. Nah, itu udah termasuk dengan open trip Kawah Ijen tanpa minimum package. Artinya, berapapun orang yang mendaftar, itu langsung jalan. Kemudian, ada transportasi selama tur, yaitu antar jemput, tiket masuk ke Kawah Ijen, local guide, masker gas, dan tentu air mineral. Satu jam pun berlalu, kami akhirnya sampai di pos Paltuding. Karena wisata ini telah ditutup selama 2 hari, malam ini lokasi Paltuding berubah tumpah ruah menjadi lautan manusia. Apalagi hari ini merupakan hari terakhir di musim liburan. Wih, rame. Barang 2 hari nggak buka. Urutan yang ada depan nanti untuk Sing limo nanti. Sing limo namun dari siapa? Ikes Kawah Ijen, Ikes jadi Kawah Ijen. Pak lagi. Suhu di Paltuding mencapai 10 derajat Celcius. Dingin-dingin kayak gini enaknya seruput kopi panas atau teh hangat. Mas dari mana? Jakarta. Asli Jakarta. Asli Tasik sih. Oh, Tasik. Meng. Kemana Iim, Dek? Kita mau ke Kawah Ijen. Dinginan. Ikes teh talok kok Ikes. Di Paltuding ini, teman backpacker nggak usah khawatir, banyak kok warung-warung makanan yang berjejer untuk mengisi perut atau hanya sekedar minum yang anget-anget. Berdua. 3. 4 ada lagi. Satu lagi. Nanti bisa gabungannya. Oh, satu bersama aja. Oh iya ya, ntar lagi udah siang. Setelah minum secangkir kopi panas dan teh hangat, kami pun dihampiri oleh Mas Rian yang merupakan guide yang akan memandu kami sampai ke puncak Kawah Ijen. 396 mdpl dan saat ini kita sudah berada di 1800 mdpl. Ya, jadi perjalanan kita lumayan cukup jauh. Ya, ada tanjakan, ada landai kadang gitu ya. Jadi nggak usah memaksakan diri. Dalam artian kalau capek silakan istirahat. Kalau capek silakan istirahat. Karena ini bukan kompetisi, ini adalah hiburan Anda dan Sebelum memulai pendakian, Mas Rian memberikan arahan untuk keamanan keselamatan kami selama di perjalanan. Dulu Kang. Nampak aja sih. Aduh, dingin banget.
Untuk semuanya. Oke. Ada kenang-kenangan. 16 tadi masih 11 di situ. 15. 3. Waktu pendakian akhirnya dibuka jam setengah 5 pagi. Lumrahnya, pendakian dimulai minimal jam 1 dini hari. Karena kondisi gas belerang yang terlalu tinggi, jadi teman-teman yang lain atau pengunjung lain tidak diizinkan untuk menanjak di jam segitu. Dalam kawasan Kawah Ijen, kalian semua diwajibkan memakai masker gas dan tidak boleh terlalu lama di puncak Ijen. Karena dikhawatirkan jika pengunjung terlalu lama di atas, terlalu berisiko karena banyak menghirup gas belerang. Ini mataku. Ijen, geng, Ijen. Alhasil, kami harus merelakan dan mengikhlaskan kami tidak bisa menikmati fenomena Blue Fire. Sekitar 10 menit pendakian, tiba-tiba perjalanan kami terhenti karena Kak Casey akhirnya menyerah untuk tidak melanjutkan trip kali ini mengingat kondisi yang semakin drop dan terlalu berisiko jika dipaksa untuk dilanjutkan. Udah Nur. Udah turunnya sana gampang loh. Im, Ikas gimana Im? Kesaman deh. Ikas nyerah Im. Apa barang sama Ikas tadi? Nggak ada dona. Jadi gitulah. Kita Semangat nih Kes. semangat nungguin kita di bawah nih Kes. Semangat makan, semangat tidur, semangat nunggu. Lanjut tidur kayaknya Kes ya. Kita ada 6 pos dan kita start jam 5 jam setengah 5 dan ini jarak dari pos pertama ke puncak Kawah Ijen itu sekitar 2 jam jalan kaki. Ya, itu udah sunrise. Ketelat. Itu udah sunrise karena memang selama 2 hari ini Kawah Ijen dilarang untuk umum karena ada cleaning up, pembersihan sekitar Kawah Ijen, dan kemarin juga sempat hujan dan kadar belerang juga tinggi. Nah, sekarang baru bisa dibuka hari ketiga dan baru bisa akses jam setengah 5 pagi. Oke, semangat Im. Kita nggak kompetisi juga. Iya, nanti nyampe dapat spot foto udah. Nampak sih, untung aja. Bulan tadi. Iya, bulan itu. Bagus banget ya. Padahal sebelumnya hujan loh, malam kemarin hujan loh. Sebenarnya bagi teman-teman backpacker yang tidak sanggup untuk melakukan pendakian, di lokasi ini disediakan taksi. Maksud taksi di sini adalah taksi roda 2 yang digerakkan oleh tenaga manusia. Nah, taksi ini bisa mengantar kalian ke puncak Ijen dengan harga Rp800.000 per 1 kali perjalanan ke puncak. Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dengan ketinggian 2.386 mdpl dan dengan jarak tempuh 2,5 jam dengan berjalan kaki. Ketika sang fajar muncul di balik awan dengan perlahan, seketika badan ini menghangat. Tiba-tiba perasaan gembira dan bersyukur kami muncul bahwa sudah diberikan kesempatan untuk memandang secara langsung keajaiban ciptaan Tuhan ini. Pada tanggal 20 Mei 2023, UNESCO menobatkan Kawah Ijen sebagai UNESCO Global Geopark dan menetapkan Kawah Ijen sebagai geopark terbaik di dunia yang dinilai dari aspek dan keunikan seperti geologi, biologi, budaya, dan serta fenomena alam Blue Fire. Api biru atau Blue Fire hanya bisa kalian temui di Kawah Ijen, satu-satunya yang ada di dunia. Ngomong-ngomong, Blue Fire ini bukanlah api, melainkan fenomena keluarnya gas belerang yang berasal dari celah batuan dengan suhu sekitar 600 derajat Celcius yang bertemu dengan suhu lingkungan sekitar. Masuk kiri, masuk kanan, masuk kanan. Ntar di atas dia minta bantu.
Mendekati puncak, kami semakin mencium bau belerang. Jalanan semakin mendaki, makin ke atas vegetasi makin minim. Jadi angin sesekali menghempas badan karena tidak ada penghalang. Yang ini kan, yang terbitnya kita. Gunung Ijen terakhir meletus tahun 1999. Kawah Ijen menjadi daya tarik dengan kawahnya yang berwarna hijau kebiruan dengan kedalaman kawah sekitar 200 meter dan luas mencapai 5.466 hektar. Nah, bukan itu saja, kawah Ijen merupakan krater
atau kawah terbesar di dunia dan tingkat keasaman hingga mendekati titik 0 derajat sehingga bisa melarutkan apapun yang masuk ke dalamnya. Bikul wah. Tapi gue dubbing tapi. Ayo ngecek lah. Pas giliran nambia, Ibana hijau itu tuti. Kamu telepon Mas Rianto nak dulu nak? Nggak ada dah. Dingin ah. Segar. Aku dari Ijen, segar sekali. Mata air dari Manyong. Mata air di mana ya banyak? Lihat komposisi kandungannya belerang tuh. Mana sih? Jadi meskipun medan pendakian Ijen ini tergolong ringan ya, tapi teman-teman backpacker jangan meremehkan. Ya misalkan kita merasa tidak butuh sarung tangan, tidak butuh topi atau shawl, tidak butuh makanan ringan, tapi ada baiknya kita tetap mempersiapkan hal itu semua karena kita tidak tahu gimana keadaan berikutnya. Tetap jaga-jaga, selalu siapkan hal-hal yang kecil, siapa tahu terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Tekan aja dulu gua mendaki di Marapi kan, ya Allah. Worth it gak sih dengan biaya awak segitu? Kalau dia lagi worth it, tahun 4 nih worth it mana rasanya? Benar-benar dengan budget segitu, kalau diambil dengan yang sewajarnya. Imron, bukalah masker dulu lah, belerang habis. Tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kita berada di puncak Kawah Ijen. Mengambil foto, video, dan menikmati sunrise itu benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa dan bakalan dikenang. Something new in my life. Nah sebelum kita balik pulang, kita ketemu sama para pekerja tambang. Nah andaikan teman-teman backpacker menemukan bapak-bapak ini dalam perjalanan, diharapkan jangan menghambat perjalanan mereka. Karena beban yang bapak-bapak pikul ini sekitar 70 kg itu sangat berat sekali. Dan sesekali terlihat bapak-bapak ini berhenti untuk melepas penatnya. Dipikir-pikir rasanya tidak sepadan dengan pendapatan yang beliau dapatkan. Dengan 1 kali angkut dari puncak Ijen ke bawah ke Paltuding itu dihargai Rp150.000 dan itu tidak sebanding dengan risiko yang mereka dapatkan. Belum ke Bandung. Aku sengaja video Gila-gila ah. Orang-orang sering bilang modal utama bagi petualang adalah fisik yang kuat dan tubuh yang sehat. Iya, itu semua penting. Tapi yang lebih penting adalah kegigihan dan kesabaran yang besar. Jika tekad itu muncul, berusahalah agar kita mencapainya. Tapi percayalah, apabila kesabaran itu tetap terjaga, hasilnya pasti sepadan. Sampai di sini cerita dan pengalamanku. Salam dari Endavrian, manusia dengan berjuta impian. Sampai jumpa di lain petualangan. Bye-bye. yang habis nanjak. Keren.